Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zora Alena Sani dengan NIM belakang 058. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya, yaitu Naufal Maulana Fatah, yang bertemakan studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka PowerPoint yang sudah saya siapkan. Baik, jadi sesudah yang saya singgung tadi, yaitu tema yang sudah dipelantikan oleh kelompok saya atau saya sendiri mengenai studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Nah, untuk topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 5 sub. Yang pertama mengenai makna, kedua urgensi, yang ketiga tujuan, yang keempat isi atau konten, dan yang terakhir simpulan sementara. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama mengenai makna studi kasus dalam penelitian pendidikan. Jadi, penelitian dalam rancangan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subjek yang diteliti. Nah, jadi melalui pendekatan studi kasus ini, kalau dihubungkan dengan pendidikan sejarah, jadi melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian pendidikan sejarah dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peristiwa sejarah tertentu mempengaruhi pendidikan dan bagaimana pembelajaran sejarah dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik tentang konteks historis. Jadi jika dihubungkan dengan pendidikan sejarah juga, studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah akan menjadi berguna apabila seseorang atau peneliti ingin memahami suatu permasalahan dalam pembelajaran sejarah dengan amat mendalam, dan di mana peneliti tersebut dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi, kaya dalam pengertian, bahwa suatu persoalan besar dapat dipelajari dari beberapa contoh fenomena yang sudah terjadi dari permasalahan pendidikan sejarah. Jadi suatu kasus tersebut ini juga dapat berupa orang, peristiwa, insiden kritis atau unik, atau suatu komunitas dengan berupaya menggambarkan unit dengan mendalam, detail, dalam konteks dan secara holistik. Untuk itu dapat dikatakan bahwa secara umum, studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah ini lebih tepat digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan how atau why, bagaimana dan kenapa, dan mengapa. Lanjut ke topik kedua mengenai urgensi studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Jadi di sini saya akan menekankan sebelumnya, urgensi ini kan merujuk kepada kepentingan suatu hal. Nah, di sini urgensi dalam penelitian pendidikan yaitu merujuk pada pentingnya topik atau masalah yang diteliti dan perlunya penyelesaian atau pemahaman terhadap masalah tersebut, yang dalam hal ini meneliti pendidikan sejarah. Jadi di sini ada 4 urgensi studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama, memberikan masukan berharga untuk merevisi dan memperbaiki materi serta kurikulum dalam pembelajaran sejarah agar lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi dengan menganalisis kasus secara mendetail, menggunakan metode studi kasus ini, kurikulum sejarah nantinya akan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman nantinya karena kita menggunakan metode studi kasus yang lebih mendalam. Yang kedua, urgensinya yaitu memahami perspektif dan paradigma baru dalam sejarah. Jadi peneliti ini dapat mengungkap perspektif dan paradigma baru dalam memandang serta mempelajari sejarah. Nah, yang ketiga, yaitu mengembangkan metodologi pengajaran sejarah. Penelitian dapat memberikan wawasan baru tentang metode, media, dan pendekatan pembelajaran sejarah yang lebih efektif. Hal ini pun nantinya juga akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Nah, yang terakhir,
mengenai urgensi studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah, yaitu mengeksplorasi dan mengembangkan sumber-sumber sejarah yang bervariasi, sehingga pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih menarik dan otentik. Atau kesannya, pembelajaran sejarah tidak terkesan kuno atau melulu satu arah hanya dari gurunya tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tujuan studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sejarah secara mendalam dalam konteks tertentu. Oke, jadi di sini hal ini tuh melibatkan misalkan pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai sumber sejarah seperti arsip, dokumen, catatan, dan sumber primer lainnya. Data ini nantinya kemudian akan dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis. Nah, yang kedua, menjelaskan sumber dan keabsahan dalam sejarah. Jadi pada poin ini, peneliti ingin menyoroti sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah dan mengevaluasi keabsahannya. Sumber-sumber sejarah tersebut dapat berupa sumber primer seperti dokumen asli, rekaman, dan artefak, serta sumber sekunder seperti buku sejarah dan makalah penelitian sebelumnya. Nah, evaluasi keabsahan ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu mengonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah dalam sejarah. Jadi dalam konteks sejarah, penting untuk memahami sebab terjadinya suatu masalah atau peristiwa tertentu. Hal ini pun juga melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berperan dalam munculnya masalah tersebut. Begitu. Nah, yang terakhir, menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa sejarah dapat terjadi. Jadi pada poin ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan konteks sosial, politik, ekonomi, dan peristiwa sejarah lainnya yang mempengaruhi terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, peneliti di sini tidak hanya menjelaskan kronologi peristiwa, tetapi juga mencari pemahaman tentang faktor-faktor tadi yang memungkinkan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Oke, mungkin itu tujuan studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Selanjutnya kita masuk ke inti dari PPT ini, yaitu isi atau konten. Jadi inti dari tema ini saya sendiri mengambil 4 sub. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir, contoh penerapan kasusnya atau pendekatan metode studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Nah, di sini saya akan memulai dengan membahas karakteristik studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Jadi di sini ada 5 karakteristik yang akan saya bahas dan akan saya analisis. Oke. Jadi, di sini ada karakteristik studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama, itu ada fokus pada kasus tertentu. Jadi maksudnya di sini, penelitian studi kasus pendidikan sejarah cenderung memusatkan perhatian pada kasus spesifik dalam konteks sejarah pendidikan. Selanjutnya ada analisis mendalam. Jadi studi kasus dalam hal ini memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam terhadap kasus yang peneliti pilih. Jadi di sini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih banyak berbagai aspek dari berbagai kasus atau permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, sering menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi peneliti studi kasus dalam pendidikan sejarah sering menggunakan pendekatan kualitatif, karena hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas kasus secara lebih baik dan lebih detail. Nah, yang selanjutnya, pertimbangan konteks sejarah. Jadi maksudnya di sini, peneliti mempertimbangkan konteks sejarah dengan misalnya peneliti studi kasus pendidikan sejarah ini akan selalu memperhatikan konteks sejarah yang mempengaruhi kasus tersebut, seperti periode waktu, kondisi sosial, politik, dan budaya pada saat itu.
Nah, yang terakhir, relevansi kontemporer. Jadi maksudnya relevansi kontemporer, meskipun fokusnya adalah pada masa lampau, metode studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah sering memiliki relevansi atau keterkaitan dengan konteks pendidikan kontemporer. Mungkin itu dari karakteristik studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data pada metode studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama itu ada dokumentasi. Jadi, metode dokumentasi atau teknik pengumpulan data dari dokumentasi ini berupa surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan kemajuan, atau artikel media massa, dan lainnya. Kalau misalnya dalam penelitian pendidikan sejarah, mungkin dokumentasi bisa dilihat dari berbagai surat kabar artikel media massa di zaman dahulu, atau misalkan laporan-laporan peristiwa sejarah dalam bentuk laporan penelitian yang bisa kita kaji. Nah, yang selanjutnya ini ada rekaman arsip. Jadi, rekaman arsip dapat berupa komputerisasi, rekaman layanan, rekaman keorganisasian, peta dan bagan karakteristik geografis, daftar nama, data survei, atau rekaman pribadi. Nah, mungkin rekaman arsip dalam penelitian pendidikan sejarah ini lebih merujuk pada bisa berupa film dokumenter atau lainnya. Nah, yang ketiga ada wawancara. Mungkin teman-teman di sini sudah paham mengenai wawancara dalam teknik pengumpulan data itu seperti apa ya. Dan wawancara dalam penelitian pendidikan sejarah ini dilakukan terfokus dan juga lebih terstruktur dari metode yang lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang keempat ada observasi langsung. Jadi observasi langsung ini dapat berupa pertemuan, kegiatan, dan ruang kelas. Nah, atau misalnya kalau kita ingin mengkaji penelitian pendidikan sejarah, karena kita mengacunya pada pendidikan, ketika kita mengobservasi langsung, kita pastinya di sana akan mengobservasi langsung mengenai peserta didik tersebut dengan karakteristik yang berbeda-beda, atau kita mengobservasi cara guru tersebut mengajarkan pembelajaran sejarah dalam kelas. Itu yang kita maksud mengenai observasi langsung. Jadi kita benar-benar mengamati langsung beberapa partisipan-partisipan yang masuk ke dalam pembelajaran sejarah atau pendidikan sejarah tersebut. Pembelajaran dalam pendidikan sejarah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada observasi partisipan. Mungkin sama seperti tadi, ketika kita mengobservasi langsung, pasti di sana kita juga akan mengobservasi beberapa partisipan yang menjadi target atau yang menjadi subjek dalam penelitian pendidikan sejarah kita. Nah, jadi observasi partisipan menjadi penduduk di lingkungan sosial tersebut yang dalam hal ini sekolah dan berupa anggota-anggota atau warga sekolah lainnya. Dan hal ini akan memperoleh peluang untuk mendapatkan akses dan mendapatkan lebih banyak informasi secara langsung. Tetapi kekurangannya karena kurangnya kemampuan peneliti sebagai pengamat dan cenderung mengikuti fenomena umum. Jadi di sini atau kita bisa simpulkan saja, ketika kita mengobservasi secara langsung, pasti kita juga akan secara langsung menemukan beberapa partisipan. Jadi di sini observasi langsung dan observasi partisipan sangat memiliki keterkaitan. Nah, yang terakhir ada perangkat fisik atau kultural. Jadi, perangkat fisik ini bisa dikatakan juga seperti peralatan teknologi. Dapat berupa apa sih? Berupa alat atau instrumen, dan pekerjaan seni. Atau pekerjaan yang dapat peneliti tersebut kaji menggunakan apa. Tetapi teknik ini kurang potensial digunakan dalam studi kasus, menurut jurnal yang saya baca. Nah, itu saja mengenai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah penelitian dalam studi kasus.
Nah, jadi di sini ada beberapa langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Maaf, maksud saya langkah-langkah ketika kita melakukan metode pendekatan studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Nah, yang pertama ini pemilihan kasus. Jadi sebelum kita mengumpulkan data, pastinya kita akan memilih kasus atau topik yang akan kita kaji dan kita analisis. Dalam pemilihan kasus, hendaknya dilakukan secara bertujuan. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, dan beberapa partisipan yang terkait dengan pendidikan sejarah tersebut. Nah, kekompleksitasan objek studi kasus itu harus masuk akal sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya, pengumpulan data. Jadi setelah kita memilih kasus dan topik untuk penelitian yang akan kita kaji, selanjutnya kita akan mengumpulkan data yang akan kita pakai dalam penelitian kasus. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian pendidikan sejarah dapat berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Jadi peneliti dalam hal ini itu sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan seluruh data, hal yang akan kita lakukan yaitu menganalisis data. Nah, setelah semua data terkumpul, peneliti dapat mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Jadi, analisis data dalam hal ini dapat dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai di lapangan. Kemudian setelah kita melakukan menganalisis seluruh data yang telah terkumpul, hal yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu perbaikan atau evaluasi. Jadi meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus ini hendaknya dilakukan penguatan data baru terhadap kategori yang sudah ditemukan. Nah, jadi pengumpulan data dalam penelitian pendidikan sejarah ini mengharuskan peneliti kembali ke lapangan dan harus membuat kategori atau teori baru gitu. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, hal yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu menuliskan kembali atau penulisan laporan kembali. Jadi, dalam penulisan laporan kembali ini dapat ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga mempermudah pembaca nantinya untuk memahami seluruh informasi penting. Nah, jadi laporan yang setelah kita buat nanti diharapkan ini juga dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok. Mungkin jika kita kaitkan dalam penelitian pendidikan sejarah, pembaca yang dimaksud dalam hal ini yaitu partisipan-partisipan dalam pendidikan sejarah tersebut dari guru, tenaga pendidikan, dan para peserta didik yang masuk ke dalam komponen dari pembelajaran sejarah itu sendiri. Nah, nanti ketika penulisan laporan studi kasus yang akan kita analisis, yang akan kita buat, diharapkannya nanti menjadi gambaran dan arahan pada partisipan-partisipan pembelajaran sejarah untuk dapat merealisasikan dan mengaplikasikan hasil laporan ini ke situasi nyata. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini contoh pendekatan metode studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarah. Jadi di sini saya itu mengambil contoh jurnal yang berjudul Problematika dalam Pelaksanaan Pendidikan Sejarah di Sekolah Menengah Atas Depok. Nah, jadi jurnal ini ditulis oleh Yusuf Budi Prasetya Santosa, dan dia dalam hal ini menggunakan metode studi kasus dalam penelitian pendidikan sejarahnya. Di sini saya akan mencoba menganalisis metode studi kasus yang ia lakukan. Nah, jadi yang pertama tadi, pemilihan kasus. Nah, jadi di dalam jurnal Problematika dalam pelaksanaan pendidikan sejarah di Sekolah Menengah Atas Depok, kasus ini
mengkaji kesenjangan antara potensi dan realita pendidikan sejarah dan problematika dalam pendidikan sejarah khususnya di tingkat SMA yang ada di Kota Depok. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data. Nah, studi kasus ini menggunakan Jadi studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pendekatan ini yang menjadi instrumen utama yaitu peneliti sendiri. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kata-kata tindakan dan beberapa referensi buku. Nah, selanjutnya perbaikan. Jadi dalam studi kasus ini pada akhirnya menunjukkan bahwa dibutuhkannya pengembalian pendidikan sejarah ke relnya dan harus dimulai dari perbaikan mutu guru sejarah, baik yang sudah ada ataupun yang baru. Dan yang terakhir penulisan laporan. Jadi hasil studi kasus dari jurnal ini dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan artikel ilmiah untuk memperluas pemahaman tentang pembelajaran sejarah di tingkat SMA, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke simpulan sementara. Atau bisa dikatakan hipotesis dari tema yang telah saya kaji ini. Jadi simpulan sementara yaitu studi kasus digunakan untuk memahami permasalahan atau situasi dengan mendalam, mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi, dan menekankan pada kedalaman juga kerincian. Dalam penelitian pendidikan sejarah ini juga berfokus pada bagaimana atau mengapa dengan menggunakan sumber seperti wawancara mendalam, pengumpulan data yang kaya, dan analisis detail dari berbagai sumber untuk membangun gambaran yang mendalam dari kasus yang dipelajari, yang dalam hal ini yaitu pendidikan sejarah. Mungkin itu dari simpulan sementara dari tema yang telah saya ambil. Nah, di sini ada beberapa sumber referensi yang saya jadikan acuan dan saya jadikan analisis. Ada 5 jurnal ya, dan beberapa saya ambil ada 2-3 buku. Oke, kita masuk pada akhir topik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.